Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilkan Ataya, asal kelas dari A2. NIM saya adalah 25 10 12 23 10 002. Di sini saya akan menjelaskan sejarah olahraga tentang Muay Thai. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah olahraga Muay Thai. Muay Thai memiliki akar yang dalam sejarah Thailand kuno atau dulu disebut Siam, dan berkembang dari teknik bertarung medan perang sebelum menjadi olahraga populer. Zaman kuno, sebelum abad ke-13, teknik awal muncul sebagai cara pertahanan diri di wilayah yang sering mengalami perang. Prajurit menggunakan tubuh secara keseluruhan seperti tangan, kaki, siku, dan lutut. Ini sebagai senjata karena senjata tajam sulit digunakan di medan sempit, hutan, atau lereng gunung. Kerajaan Ayutthaya abad ke-13 sampai 1767. Masa kemajuan penting di mana raja-raja mendorong latihan Muay Thai untuk prajurit. Raja Naresuan tahun 1584 mengadakan turnamen untuk memilih prajurit terbaik, dan teknik menjadi lebih fleksibel serta strategis. Pada masa ini, ia dikenal sebagai Muay Boran atau Muay Kuno dengan aturan dasar mulai terbentuk. Di sini saya akan menjelaskan teknik dasar cabur Muay Thai. Muay Thai dikenal sebagai seni 8 anggota badan karena menggunakan tangan, kaki, siku, dan lutut. Berikut adalah teknik dasar yang umum dipelajari. Yang pertama ada di tangan. Jadi yang di tangan ini ada 4 bagian, yaitu ada jab atau metyap, pukulan mendatar lurus ke depan yang berasal dari tangan sisi tubuh yang lebih condong ke depan. Yang kedua adalah strike atau mat trong, pukulan mendatar lurus ke depan yang berasal dari tangan sisi tubuh yang lebih condong ke belakang. Yang ketiga adalah uppercut atau mat saidao, pukulan mengayun dari bawah ke atas. Ada beberapa variasi gerakan dari uppercut. Yang keempat atau yang terakhir adalah hook atau mat uyang, pukulan dengan gerakan melingkar horizontal. Begitu juga dengan hook, ada beberapa variasi sasaran pukulan. Dua adalah di kaki, yaitu tendangan depan. Tendangan serupa dorong untuk menjaga jarak, mengganggu irama lawan, atau menjatuhkan keseimbangannya. Dan yang kedua adalah tendangan putar. Tendangan paling umum dan kuat menggunakan tulang kering untuk memukul lawan. Daya berasal dari putaran pinggul. Yang ketiga adalah serangan siku, digunakan saat jarak dekat, bisa dalam bentuk pukulan lurus, melingkar, atau ke bawah. Ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan cedera parah. Yang keempat adalah serangan lutut, digunakan saat berdekatan atau dalam clinching atau perebutan memegang tubuh, bisa dalam bentuk tendangan ke atas, ke depan, atau melingkar. Ketiga adalah saya akan menjelaskan tentang sistem pertandingan Muay Thai. Sistem pertandingan Muay Thai bervariasi antara amatir dan profesional, serta menurut organisasi pengatur. Jenis pertandingan ada amatir. Amatir biasanya untuk pemula menggunakan perlengkapan pengaman seperti pelindung dada, siku, dan lutut. Skor lebih menekankan teknik dan akurasi. Dan ada juga profesional tanpa perlengkapan pengaman tambahan kecuali gantung tangan, lebih menekankan kekerasan dan hasil. Pertandingan seringkali diadakan di gedung pertarungan terkenal di Thailand seperti Raja Damren Stadium dan Phnom Stadium. Dan ada juga kelas berat. Ada berbagai kelas berat mulai dari minimum weight hingga heavyweight sesuai dengan berat badan petarung. Setiap organisasi seperti WBC Muay Thai, WMC memiliki standar kelas berat sendiri. Dan ada sistem skor. Menggunakan sistem 10 poin seperti tinju barat, pemenang babak mendapatkan 10 poin sedangkan lawannya mendapatkan 9, 8, atau 7 poin, tergantung pada perbedaan kekuatan dan performa. Skor diberikan berdasarkan akurasi, kekuatan, agresivitas, pertahanan, dan gaya serangan. Serangan yang mengenai lengan atau kaki lawan atau untuk pertahanan tidak diberi poin. Dan cara menangnya ada di KO atau pukulan tertidur. Lawan tidak bisa bangkit dalam waktu 10 hitungan setelah terjatuh, itu adalah KO. Dan kedua adalah TKO atau pukulan tertidur teknis. Wasit menghentikan pertandingan karena satu pihak tidak bisa melanjutkan. Dan ketiga, skor. Jika pertandingan berakhir tanpa KO atau TKO, pemenang ditentukan oleh skor wasit.
Dan yang keempat, dilarang bertarung. Satu pihak mengundurkan diri atau dilarang bertarung oleh dokter. Dan yang terakhir, ada seri, jika skor sama setelah semua babak selesai. Dan yang keempat, terakhir saya akan menjelaskan tentang peraturan pertandingan Muay Thai. Peraturan bervariasi menurut organisasi, tetapi ada juga aturan umum yang diterapkan. Yang pertama ada lingkaran bertarung. Ukuran antara 5,5 meter hingga 7,3 meter persegi dengan lantai yang dilapisi alas aman. Terdapat 4 tali dan pelindung sudut untuk melindungi petarung. Ada 2 tangga untuk masuk dan keluar lingkaran. Dan perlengkapannya adalah gantung tangan 8 ons untuk kelas berat minimum weight hingga welterweight dan 10 ons untuk kelas berat di atasnya. Dan yang kedua ada juga pengikat tangan. Harus menggunakan pengikat tangan lunak yang tidak lebih panjang dari 6 meter dan lebar 5 cm per tangan. Penempelan atau tape hanya diizinkan di pegangan tangan atau punggung tangan, tidak di buku jari. Dan yang ketiga ada pakaian. Petarung harus memakai celana pendek yang rapi tanpa alas kaki. Wanita juga memakai topi atau penutup dada. Dan waktu pertandingannya biasanya 5 babak masing-masing 3 menit dengan jeda 2 menit antar babak. Untuk pertandingan amatir atau anak-anak bisa lebih sedikit babak dan waktu. Sekian dari penjelasan sejarah olahraga Muay Thai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ฮือฮาเลยครับมาอีกแล้วครับ2 ครั้งครับโดนครับหมัดมาอีกแล้วครับจะถีบโยนครับต่อย3 ลูกเสียงเลย Inilah salah satu pertarungan bela diri terbaik dan terbesar di abad ini, yakni laga antara sang master Muay Thai Buakaw Banchamek dari Thailand melawan biksu kungfu Shaolin Yilong dari Cina. Laga ini sangat dinantikan oleh jutaan umat seluruh dunia, terlebih bagi kedua perguruan tersebut. Buakaw adalah ikon dan sang dewa Muay Thai, sedangkan Yilong adalah sang master kungfu Shaolin. Jadi sangat jelas keduanya merupakan ikon bagi kedua perguruan mereka. Laga ini menjadi spesial bukan karena nama mereka, melainkan ada nama besar di balik mereka masing-masing. Karena seluruh dunia tahu bagaimana kiprah dan kehebatan antara Muay Thai dan Kungfu Shaolin. For these duels, Kung Fu. Sehingga wajar jika laga ini dinobatkan sebagai Fight of the Century atau pertarungan abad ini. Jika di tinju ada pertarungan Joe Frazier melawan Muhammad Ali, maka di kickboxing ada Buakaw melawan Yilong. 6 Juni 2015, akhirnya mereka sudah berada di ring yang sama. Laga yang bertempat di Jiwan, Cina ini dihadiri oleh ribuan warga Cina dan ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia karena laga ini disiarkan secara live. ก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วครับโดยท่านนายกสมาคม Saat di bel ronde pertama dimulai, Yilong langsung bermain menyerang. เจอกับอี้หลงกังฟูจากวัดเซาหลินโอ้โหแล้วครับคุณนากรยกแรกอ้าว Bahkan ia berhasil membuat Buakaw tumbang. Jelas semua warga Cina langsung bergemuruh melihat idolanya sangat ลง perkasa. ไปแล้วครับโอ้โหคนดู คนนั้นลุกขึ้นยืนเลยครับ Tidak hanya sekali, bahkan setelah itu Yilong kembali membuat Buakaw terkanvaskan. มาอีกแล้วครับ2 ครั้งครับ Sangat terlihat jika Yilong berhasil menguasai pertandingan. Namun setelah itu Buakaw mencoba menyerangnya juga dengan tendangan kaki dan lututnya. Namun belum berhasil juga meruntuhkan sang biksu. ชกกันแบบนี้นี่ Keduanya memang sangat kuat. Bahkan saat Yilong melancarkan tendangan keras pada kaki Buakaw, namun tak sedikit pun sang dewa Muay Thai oleng. แต่ว่าโยนเข่าได้ครับ บัวขาวเริ่มตั้งหลังได้ครับ Dan sekali lagi di ronde pertama Buakaw dibuat jatuh oleh Yilong. อ้าวจะถีบโยนครับ ล้มเลยครับ Di ronde pertama ini Yilong berhasil mengamankan poin untuknya.
Laga ini merupakan perebutan sabuk Wu Ling Feng, salah satu kompetisi bela diri terbesar di Cina. Saat di ronde kedua, Buakaw tak lagi menggunakan gaya bertahan. Ia lebih bermain menyerang. Sangat terlihat bagaimana ia mulai melancarkan serangan pada Yilong. อุ้ยหมัดมาครับนี่ครับโยนเขาหมัดอีกครั้งครับโอ้โห Tak terkecuali Yilong, ia juga terus melancarkan serangan. Bahkan, ia kembali mencoba menendang kaki Buakaw. Namun, lagi-lagi tak berhasil. Malahan, ia yang jatuh ต่อย3 ยก sendiri. เบียดเลย โอ้ อ้าว ลูกนี้ครับ Memang kekuatan Buakaw terletak pada kakinya. Sangat sulit bagi fighter manapun yang mampu merobohkannya. Dan pembalasan itu terjadi di ronde kedua. Buakaw yang sebelumnya mampu dijatuhkan, kali ini ia mampu menjatuhkan Yilong. ลูกเตะเข้าไปครับเต็มๆครับลูกนี้ครับ Keseruan ini terjadi setelah keduanya saling adu kaki. Namun tak ada yang jatuh dari mereka. สายตาไม่ดีครับมาอีกแล้วครับ Melihat peningkatan performa Buakaw, sangat jelas di ronde kedua ini poinnya adalah milik Buakaw. Dan tibalah pada ronde pemungkas, ronde ketiga atau ronde penentu siapa yang berhak meraih kemenangan. Karena memang kedua petarung sama-sama memiliki poin yang sama. ของโลกในยุคนี้ครับบัวขาวโอ้ยเต็มๆครับ Jelas mereka tidak ingin ronde ini dicuri oleh lawannya. Diawali tendangan Buakaw dan dilanjutkan dengan lututnya berhasil mengenai muka Yilong hingga Yilong terpojokkan. ปรากฏว่าบัวขาวนั้นอ้าวครับโยนเข่า Namun Yilong berhasil membalasnya dengan pukulan spinning back elbow atau siku belakangnya. ความมีวินัยนี่โอ้ยเต็มๆครับโดนครับ โอ้โดนหมัดครับคุณนา โอ้ กร บัวขาวครับ Hingga membuat Buakaw sempat oleng. Spinning back elbow ini memang sangat mematikan. Dalam dunia MMA, banyak fighter yang tumbang setelah mendapat pukulan siku dari belakang ini. Love those spinning shots. Beruntung saja Buakaw di laga ini tidak sampai tumbang walaupun sudah sedikit oleng. Namun setelah itu Buakaw mencoba membalasnya dengan pukulan yang sama. Malah ia jatuh dengan อย่าไปประ sendirinya. มาทเด็กครับอุ้ย อ้าวโอ้โห Waktu berakhir semakin dekat. Akhirnya keduanya lebih menggila lagi. หมัดนั้นสวิงนะครับเตะไม่เอาครับโยนไปทิ้งครับ เดี๋ยวยังลุยต่อครับที่หลง นี่นะครับหมัดนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ Setelah ronde ketiga selesai, akhirnya wasit dan juri menentukan siapa yang berhak meraih kemenangan. Dan benar saja, Buakaw di laga ini berhasil meraih kemenangan mutlak. โอ้แล้วผู้ชนะครับบัวขาวครับ Dan berhak mendapatkan sabu WLF. Kurang puas hanya kalah angka, akhirnya kedua petarung kembali dipertemukan untuk menentukan siapa yang paling hebat. Akhirnya, laga rematch ini terjadi 1 tahun berikutnya, tepatnya di bulan November 2016 dan bertempat di Nanjing, Cina. Namun, kali ini wasitnya tidak menggunakan Tony Week lagi, malah memilih wasit lokal saja. Jelas semua warga Cina sangat antusias menanti laga pembalasan ini, termasuk Yilong. Ia pasti lebih brutal lagi demi membalas kekalahan sebelumnya. Dan benar saja, saat ronde pertama dimulai, Yilong langsung bermain menyerang. 在赛前呢，又出现了一龙的后手拳，低扫又一次低扫。 Namun apa yang terjadi? Buakaw sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Yilong berhasil dibuat jatuh. 是一龙的连续组合拳。 Buakaw kali ini sangat berbeda. Jika di laga sebelumnya saat ronde pertama Buakaw dibuat tak berdaya, namun di ronde pertama ini Buakaw lebih kuat lagi. Tak terkecuali Yilong, pukulan sikut andalannya masih ia terapkan. Serangannya memang masih mematikan. 国球，一龙还了几拳，国球顶膝没中。 Namun, Buakaw mampu meredamnya. Dan sekali lagi, Buakaw berhasil melempar Yilong. Namun wasit malah melarang hal 这 tersebut. 场比赛没有出现上一场比赛一上来就发拳。上一场比赛，一龙在刚开始的时候， Lagi dan lagi, Buakaw mampu mengkanvaskan Yilong. Menjelang akhir ronde pertama, serangan Buakaw berhasil membuat Yilong kewalahan. Hanya saja, wasit malah menghentikannya karena dianggap lututnya berbahaya.
连续的情况， Setelah ronde kedua dimulai, keduanya langsung bermain brutal. 休整的状态十分容易，还是以静来克制自己的心态。对，哇，这个飞机躲开了。 Dan untuk keempat kalinya, Buakaw berhasil menjatuhkan Yilong. Namun wasit malah menghentikan laga dan tidak menganggap sebagai takedown. 国球又有一个这个往前推的这样的一个。 Dan sekali lagi, Buakaw yang sudah mulai menyerang Yilong, namun wasit kembali menghentikan laga. 往前刺，中段扫踢，好，体系。 Yilong yang mencoba menyentuhkan Buakaw dengan tangannya, namun Buakaw malah membaliknya hingga Yilong terjatuh kembali. 又来了，又一次摔倒。 Dan kali ini malah Buakaw yang terjatuh setelah tendangannya terlalu tinggi. Kaki Buakaw memang sangat kuat. Saat Yilong mencoba menyapu kakinya, malah Yilong terjatuh 如 sendiri. 雷霆，还有一个呢，其难如今。这个呢， Hingga tibalah pada ronde ketiga, Buakaw yang sudah yakin dirinya menang, ia terus melancarkan serangan. Dan kembali berhasil membuat Yilong tumbang. Setelah beradu kembali, kini Yilong kembali ditumbangkan. Namun wasit malah menghentikan laga, hingga Buakaw seperti tidak terima. Lagi dan lagi, Yilong untuk kesekian kalinya berhasil dijatuhkan. 说这场比赛到底是一龙扳回一局。 Setelah melihat laga ini, semua penonton sudah yakin jika Buakaw yang akan keluar sebagai pemenangnya. Namun apa yang terjadi setelah diumumkan, Yilong malah yang keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak. Jelas semua orang tertawa melihat hasil ini karena sangat tampak bahwa laga ini penuh kontroversi dan dianggap kemenangan yang dirampok.